Salam semuanya, welcome to SIB First Podcast. So hari ini saya host kamu untuk podcast pertama kita bersama dengan CEO host kita Gabriel. Iya. Dan saat ini juga kita didatangi oleh yang berhormat, bolehkah? Pastor SIB PJ kita, Pastor Yoel. Iya. Hello. Lupa belum pakai mic. Nah sebelum itu boleh Pastor perkenalkan diri kamu, dari mana, asal mana? Oke. Hello guys. So saya Pastor Yoel Alung. Saya melayani di SIB Petaling Jaya dan saya saya bangsa Kenya Badan di Datakakus. So apa lagi? Umur, beristri, bersuami? Bersuami. Alamak. Beristri. Ya. Masih bujang. Belum. Yang lain tuh, yang tadi tuh lain tuh, bersuami. Dilarang sama sekali ya? Dilarang sama sekali. Dilarang sama sekali. Jangan guys. So saya berumur 29 dan sudah ada seorang istri. Nama dia Bibiana. Right? So apa lagi tadi? Kamu sayang dengan istri kamu? Hah? Sayang banget. Sayang lah, Mbak. So itu sudah pengenalan Pastor Yoel. Nah, untuk podcast kita kali ini adalah Ministry Recap 2024. Nah, untuk persoalan kami yang pertama, Pastor, saya percaya kamu sudah melayani dengan sangat sibuk dari Senin sampai ke Sabtu di luar. Kami percaya kamu sudah pernah mungkin pergi ke podcast di mana? Joy mana? Yeah. Saya pernah dengar kisah kamu buat podcast sampai jam 4 subuh. And then the next day kamu akan pergi ke buat khotbah di gereja lain. So, sebenarnya apa motivasi kamu sampai kamu mempunyai kekuatan tenaga untuk melakukan pelayanan ini? Motivasi ya. Sebenarnya kalau kita cakap tentang orang Sarawak ni selagi udah bagi ngelaban orang cakap tu kan. Selagi kau masih hidup, selagi itulah kau berusaha, sebab ini motivasi dari bapa saya sebelum dia meninggalkan. Dia kata kalau kamu mau mencapai sesuatu, kau harus berusaha. Kalau sekadar kau duduk dan hanya bermimpi, itu akan jadi mimpi. So kalau kamu hanya bermimpi yang kita buat ini, kita buat itu, hanya bermimpi dan tidak lakukan, sampai bila-bila tidak akan berhasil. Jadi kenapa saya sampai hari ini saya masih tetap untuk melayani Tuhan? Pertama, sudah Tuhan menunjuk kasih-Nya kepada saya. Dia banyak tunjuk bahwa Dia menyertai saya. Dan juga kalau Anda kalau kamu memiliki satu motivasi yang sangat kuat tentang pelayanan, kamu melayani itu karena kamu nak melayani untuk Tuhan. Tapi kalau kamu melayani untuk manusia, maybe sekejap sajalah kau akan melayani. Sekejap saja kau melayani. Means mungkin kau bertahan 6 bulan, 1 tahun, lepas tu kau dah tak dapat melayani. Karena apa? Kita melayani, konsep pemikiran kita untuk melayani itu sudah salah. Karena kita melayani untuk manusia puji kita. Nah, kalau kenapa sampai sekarang saya masih tetap untuk melayani Tuhan? Karena motif saya pertama adalah karena saya mau memperkembangkan kerajaan Allah di dalam dunia inilah. Itu salah satu dia. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Kamu kata tadi dapat motivasi dari kamu punya father kan, bapak kamu. So ada kamu momen dengan bapak kamu sehingga kamu dapat motivasi seperti ini? Momen? Iya. Momen. Dulu sebab saya tengok dia seorang yang bekerja keras. Means di dalam gereja. Dalam gereja iya, tapi dia jarang lah. Dia jenis yang bukan selalu dalam gereja juga. Tapi dalam dia sedang berusaha, dalam dia punya pekerjaan apa semua. Bagi saya dia telah lakukan yang terbaik. So sehingga dia bila saya tengok kehidupan seorang bapa ni, dia punya pertama kalau sudah bila dah memiliki anak kan, dia tidak mau keluarga dia lapar. Jadi apabila saya tengok dia berusaha buat ini, berusaha buat itu, berusaha buat ini kan, itu yang membuat saya macam
terinspirasi lah ya tengok keadaan itu. Dan bila satu tahap tuh dia mulai sakit kan, satu hal yang dia kata, satu hal yang saya tengok dalam kehidupan dia, mulai dia sakit, mulai itulah baru dia aktif dalam church lah. Dia mula dalam pelayanan, dia ambil bagian bendahari gereja. So saya bicara awana lah. So bagi saya lihat dia punya usaha yang luar biasa itu. Dia tak selalu ada di rumah. Dia ada pun kalau dia balik petang rehat, lepas tu pagi bangun macam tu. Tapi ada satu momen yang saya sampai sekarang, apabila dia pergi kerja, saya selalu cium pipi dia. Mungkin dari saya sendiri, saya tidak pernah cium bapak saya. Ya, itulah kami adik-beradik begitulah. Jadi sampai sebelum dia meninggal, setelah dia meninggal tuh, itulah ciuman terakhir lagi saya buat untuk dia. Saya kata mungkin ini dah terakhir, sudah saya cium lah dia. Waktu itu dia sudah hembus, sudah nafas dia terakhir, sudah saya cium. Dan itu bagi saya bila dia pergi bila dia pergi, kalau waktu dia masih hidup, bila dia pergi, dia memberi satu hasil yang baik untuk kami anak-anak. Lepas tu bila saya buat ciuman yang terakhir dengan dia, dia pergi, ya bantu selama-lamanya lah. Kenangan dia tu memberi satu inspirasi bagi saya untuk saya dapat tetap terus menghadapi kehidupan ini dengan jayanya lah bagi saya. Ya, itu sebabnya kenapa saya tak pernah rasa lemah dalam pelayanan, kenapa saya tak pernah rasa lemah dalam hidup saya. Karena apa? Karena pertama bapak saya. Kalau bapak saya dia punya usaha tu luar biasa. Itu yang menjadi inspirasi bagi saya. Ya. Wah. Mungkin ada apa-apa dari Cap berkaitan dengan motivasi pelayanan pastor? Ya, selama saya membesar, saya rasa saya sendiri tidak mempunyai seseorang yang mampu menjadi tokoh ataupun inspirasi bagi saya. So, untuk memiliki seseorang yang mampu kamu jadikan sebagai inspirasi atau seorang hero dalam hidup kamu, saya rasa itu satu benda yang kamu sangat-sangat lucky to have lah, sangat patut bersyukur untuk ada. Sebab bukan semua orang mempunyai berkat yang sama seperti memiliki seseorang seperti itu. Ya, seseorang yang kamu mampu inspired by, mampu mempunyai motivasi just because yang mereka telah berbuat semua ini dalam hidup kamu, dan kamu juga ingin perbuatkan segala itu seperti mana dia sudah membantu kamu dalam hidup kamu. Ya, sangat inspirasi. Saya rasa pastor pernah lalu ini juga, mungkin sama dengan manusia yang lain juga. Tuhan, saya tidak mampu sudah untuk teruskan pelayanan ini. Saya tidak kuat. Sampai pastor menitiskan air mata, meminta kekuatan. Adakah momen-momen itu? Saya rasa itulah audiens yang paling mau dengar lah. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya rasa bukan saya seorang, tapi kebanyakan pastor semua hadapi benda yang sama. Nak bagi tahu pernah lemah situasi itu pernah. Oke lah, satu hal saya boleh kata. Mungkin kalau jemaat lemah ada backup dia. Mungkin kalau pemimpin lemah ada backup dia. Coba kalau pastor yang lemah, siapa yang boleh jadi backup dia? Faham tak tuh? Contoh lah, jarang kan kalau mau dengar kalau ada pastor, saya mau doakan kamu pastor. Jarang kita nanti ada jemaat nak begitu kan. Kecuali disuruh sama pastor Ribzain kah? Ya, kecuali dengan siapa-siapa lah. Tapi satu hal itulah pernah satu situasi yang saya rasa macam pernah lemah. Tapi bukan maksudnya saya dah mau tinggalkan Tuhan, tidak. Saya lemah dan mulai dengan apa orang kata itu, ya macam kamu cakap, menangis, pernah menangis. Tapi setelah menangis kuat kembali. Dikuatkan kembali. Ya, dia rasa macam kau dah buang semua kau punya beban, lepas itu kau kembali dapat kekuatan baru lah. Iya. Wah. Gitu. Dan inilah cara Tuhan memberi saya kekuatan. Sebab setelah bapak saya meninggal kan, yang menjadi bapak saya yang paling luar biasa adalah Yesus. Ya, dia yang paling luar biasa bagi saya. Saya pernah lemah. Saya pernah orang pernah ya fitnah, pernah semua banyak macam-macam pernah. Tapi apabila Tuhan sentuh hati kan, itu yang membuat saya semakin kuat. Wah. Nah,
That's why itu sangat penting kalau kita ada buat setiap hari kan ada satu masa. Tak perlulah 1 jam, 30 minit ke, ambil masa kamu sendiri dengan Tuhan di sana, kita akan dikuatkan lah. Itu yang membuat saya tuh kalau nak cakap pernah lemah, pernah lemah. Ya apalagi saya ini pastor muda kan. Belum lagi sampai dengan mereka yang veteran tuh, yang dah maksud saya dah iyalah lebih dewasa dari saya, lebih tua dari saya kan. Kenapa mereka boleh sampai ke sana? Tak patut, saya masih muda, dia sudah lemah kan. So saya tak mau kalah. Saya kata, saya harus mengakhiri saya, mencapai garis akhir saya mengikut Yesus dan menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, itu yang saya memotivasikan diri saya supaya saya dapat tetap terus melayani Tuhan lah. Itu. Terkadang kan saya sebagai jemaat lah, so saya ambil VOB saya sebagai jemaat. Penyebab saya tidak mau mendoakan pastor, memberi motivasi, sebab mereka sudah kuat, dikuatkan Tuhan. Itu POV saya sebagai jemaat. Iya. Betul. Ya tak salah, sebab memang pemikiran jemaat atau pemimpin memang ke arah sana, tapi secara jujur, mungkin ya siapa yang boleh melihat video ini kan, secara jujur semuanya pastor kamu ataupun siapa pun pastor kamu mereka tuh sangat perlukan doa daripada kamu orang. Jam tu, ya, apalagi pastor yang sudah veteran, yang sudah mungkin dah tua, yang sudah tu, mereka sangat perlu. So, mungkin dah terlalu lama tidak didoakan. Apabila sudah didoakan kan, mungkin mereka rasa kelegaan macam tu. Ya, tapi pandangan jemaat memang begitulah, memang pastor ni kuat, pastor ni. Ya, itu saya pernah saya memberitahu lah, mungkin kepada kamu orang yang di belakang tabir lah kan. Pernah saya kata pastor adalah seorang pelakon yang hebat bagi saya, sebab kamu takkan tahu apa situasi dia alami di belakang, dan di gereja dia senyum. Di belakang mungkin kamu tak tahu yang dia sedang sedih, menangis, mungkin dia sedang hancur waktu itu. Tapi waktu datang gereja dia harus senyum untuk jemaat. Sebab sekali pastor tak senyum mungkin semua satu jemaat, satu gereja mungkin akan mulai yang macam tak senyum, dah tak ada mood. Karena senyuman pastor ke ataupun reaksi seorang pastor, dia akan mempengaruhi jemaat. Biasalah tiba-tiba saya datang gereja saya tak senyum ke orang, saya tak mau salaman ke orang, dia akan jadi tu, akan terpengaruh tu semua akan jadi. Kecuali kalau pastor datang, ya, kamu orang ni macam ni, dia belakang sikit kan, kamu orang akan mulai tu, dan kamu orang tak akan nampak apa yang pastor sedang tapuk, gitu. Tapuk tau kah? Tapuk menyorok. Okay. Saya ingat masa serok itu. Tapuk tu Sabah. Sabah pun guna tapuk. Ya. Oh iya. Saya rasa Sabah tu saya selalu campur-campur bahasa saya. Ya gitulah. Berkaitan dengan berlakunya pastor. Saya rasa pastor sudah menjawab dengan benar. Cuma mungkin kami sebagai jemaat mau mendengar situasi real di mana kamu menjadi fake untuk memperlihatkan senyuman. Menceritakan. Bagi contoh. Susah deh. Macam mana bagi contoh? Kalau lesela. Macam mana saya cakap? Okey lah, contoh lah kalau ada ketidaksefahaman dalam family, lesela ada ketidaksefahaman dalam family. Contohlah, kau banyak ini, kau tak ada, kau buat pelayanan tapi dekat rumah kau lain lagi sikap kau, lesai macam tu. Ya, pasti kena macam tu. Dalam family besar, kau pergi melayani Tuhan, kau melayani Tuhan macam ni, tapi ke rumah kau tidak ini, kau tidak itu, macam ni. So dia ancaman dia begitu. So apabila kena macam ni, kita tegur mereka, tengok kamu lawan lagi macam ni. Lasas kita macam, okey lah, saya tak mau cakap. So, macam kita cakap macam tu lah, kita mau cakap, itulah masalah kamu orang ni. Sampai masalah kehidupan pun, patutlah dulu hidup kamu macam ni. So dia akan menyentuh kehidupan dulu kamu. Apabila tu kena lese, itu kena tiba-tiba ada jemaat datang ke rumah. Waktu tu kan, perasaan tu kau kena buang tu, perlu buang habis, walaupun sakit dekat hati kau. Terpaksa yang macam tahan kan, jemaat datang kan, shalom, baru sampai kah macam tu. Padahal kau tadi sedang ni. Lepas tu kau terpaksa lagi dengan family kau tadi kan, buat ayah dorong jemaat datang. Alis macam tu lah. Kau terpaksa macam tu. So kadang-kadang jemaat ada, kadang-kadang ada mungkin dalam family yang tak
tak senyum kan, atau mereka tak buat. Tak apa, kamu orang tunggu sini ya. Kami pergi, saya buat itu kamu orang. Tidak apa pastor, ini kawasan penginjilan dulu lah. Tak apa pastor. Tak apa, kamu orang tunggu dulu. So saya pergi buat air. Kadang-kadang buat air mereka. So sambil cerita. Bila cerita dengan jemaat, mulai kita rasa punya, walaupun kita sedang melakukan, tapi mulai perasaan yang tadi marah tuh hilang. Sebab sebab kau tahu jemaat kan datang cerita lagi masalah dia. Iya. Kau sekarang kau tadi mengalami masalah. Sekarang jemaat cerita lagi masalah dia dengan untuk didoakan. Jelas kita tak boleh kita tak boleh nak tipu kita tak boleh nak tunjuk kita punya tadi pun saya pun marah gaduh dengan saya. Kau tak boleh macam tu. Kau terpaksa yalah, ya betul macam tu. Kau kena ini juga. Bukan ya saya kata pelakon terbaik ya itu betul, tapi reaksi seorang pastor tak boleh lah. Apa masalah dalam rumah jangan bawa ke gereja, jangan bawa kepada jemaat. Macam tu. Itu tahan saja. Kau kena tahan benda tu. Macam tu. Walaupun baru je tadi gaduh di kereta kah? Macam tu. Masuk kau keluar kereta kan? Jumpa di Masya. Shalom. Apalagi kalau tunggu istri bersiap kan, make up itu lagi. Tapi itu situasi real lah. Itu situasi real. Saya ya kalau tunggu biasanya lah. Sekarang ni puji Tuhan lah sudah tuh. Sebab saya ni jenis orang yang bukan nak minta puji juga, tapi saya ni jenis orang yang memang kalau orang kata 12,5, 10 macam tu. Saya tak boleh yang nak kasih adjust lagi. Tak apalah kita tunggulah, tidak. Macam tu. Kalau dulu sebelum saya kahwin, saya tinggalkan adik-adik saya tu. Tinggalkan adik-adik juga. Saya tinggalkan orang. Pedulilah pakai apa aja kamu orang, saya pergi macam tu. Sebab saya tak boleh sebab saya sangat penting dengan masa. Kalau orang bermain dengan masa kan, contoh dia orang kasih extend 1 minit kan. Jujurlah, saya pun akan merasa macam yang dah tak senang sudah. Mulai tak senang dengan situasi itu. Mulai dah kurang percaya masa orang tu. Saya belum lagi pernah jumpa orang yang tepati masalah. Saya ini pun dilatih oleh bapak saya juga sebenarnya. Dilatih oleh bapak saya. Dulu kalau kau lambat, contoh bapak saya kata 12,5, kau lambat kan, kena tinggal. Itu aja. Tak ada ampun-ampun. Kena tinggal macam tu pernah. Dan so itu dah diterapkan lah dalam hati saya. Dan so sampai sekarang macam itulah. Itu saya. Jadi pasti nih perbanyak bersabar, menanggung banyak beban pula kan, Gabriel. Beban seorang pastor nih. Saya pun dulu sebagai orang yang belum lagi aktif church sebelum tahun ini lah. Saya nampak seorang pastor ini sebagai orang yang tidak seperti kami. Kami sebagai jemaat ini macam mungkin kami saja ada masalah, pastor ini tidak masalah nih. Dia kalau kena pakai Tuhan nih mesti tidak apa-apa. Jadi di hidup dia nih kan sebab sudah kena pakai kan? Ya, sudah kena pakai. Kalau kena pakai kena jaga bagus-bagus lah kan? Iya, betul. Jadi tidak sangka pula seorang pastor ini memang banyak beban dalam hidup dia. So itu salah satu juga lah indikator di mana betapa pentingnya seorang ini perlu mengandalkan Tuhan di dalam hidup dia. Lagi-lagi dalam situasi di mana banyak cabaran yang muncul dalam kehidupan dia. Sebagai seorang pastor pun cabaran yang muncul berbeza dengan jemaat ya. Luar biasa lagi. Kadang-kadang ada yang ancam dari segi spiritual, segi rohani ya. So memang penting lah untuk sentiasa mengandalkan Tuhan di mana saja kita berada dan di apa saja yang kita perbuatkan. Wah, saya rasa kamu pun boleh jadi pastor nih. Silap. Macam terlalu awal. So saya pun termotivasi juga sebagai host di sini. Saya hanya co-host. Nah, pastor. Mungkin ada apa-apa Gabriel mau tambah? Dari saya ingin menanya juga. Kalau pas kan, kalau marah apa pastor buat? Iya. Kalau saya marah, kalau pastor marah pasti terus berdoa kah? Tuhan, saya marah pada saat sekarang. Biarlah kemarahan ini hilang pada saat ini juga. Dalam khusus. Tidaklah. Atau biasanya kalau saya marah, kalau saya sedang marah lah, time itu saya diam. Saya akan diam dan mulai macam saya sedang ambil mood. Yang macam orang cakap, kalau situasi dalam gereja,
contohlah saya sedang marah kan, saya kan diam. Saya tanda tunjuk emosi, diam dulu saya. Harap tidak ada orang bercakap dengan saya, sebab saya tengah atur saya punya orang kata tuh mood atur. Tapi kalau orang bercakap, terpaksa lah kau. Oh iya. Kenapa pastor memilih untuk berdiamkan diri dan tidak meluahkan kepada orang lain? Karena selalu orang kata kalau kamu ada mempunyai perasaan yang marah atau sedih begitu, orang cakap luah bagi orang lain. Itu yang best option. Tapi kenapa pastor pilih untuk berdiam diri? Ya seperti macam si Robil cakap lah. Pastor macam tak ada masalah. Let's say kalau pastor sebut masalah dia kan, pasti kamu orang akan rasa macam aduh pastor pun ada masalah, siapa mau doakan siapa nih, macam tu lah. Itu situasi dia. So sebenarnya dengan siapa saja pastor boleh luahkan perasaan tuh. Kalau kepada jemaat akan jadi bingung lah. Kenapa pastor pun tidak kuat? Ya pastor pun tidak kuat. Kalau cerita dengan mungkin penatua pun mungkin sama juga pemikiran. Kadang-kadang cerita dengan family pun kadang-kadang tak ada jawapan juga. So macam cerita dia macam susah. Jadi satu perkara yang saya fikir dalam hati saya sebenarnya, kalau Tuhan angkat saya sampai hari ini melayani Tuhan pasti memulihkan hati saya juga. Nah, kenapa saya perlu berdiam? Karena waktu itulah cara saya tuh, Tuhan tolong tenangkan saya. Itu aja. Tuhan tolong tenangkan saya. Itu saja kalau saya dalam situasi itu. Tapi tidak mengambil masa yang lama, 1 jam cukup lah. Tapi kan dalam POB saya sendiri lah. Mungkin ada saya banyak belajar dari baca statement. Kalau saya untuk mengetahui orang itu sedang marah atau dalam moody, dia tengah diam. Ya. Betul kah tuh? Ya ada orang begitu. Ada jenis orang. Oke, macam ni. Saya ini jenis orang pemarah. So saya pun di training saya pun masuk PLK dulu. Banyak training sudah saya, banyak macam training apa semua. Jadi saya ini jenis pemarah. Kalau orang serang sikit, saya mau serang orang. Jadi apabila menjadi seorang hamba Tuhan ini kan, kau tak boleh buat situasi itu sudah. Kau kena, ya lama lah kau nak buat sikap tu, sangat lama. Ya, bayangkan 5 tahun saya dalam sekolah Injil, saya kena tahan benda tu. Saya pernah kena fitnah, kena buang dari bukan buang, gantung sekolah pernah. Kena bang sekolah? Gantung. Ya, tapi sekolah menengah. Bukan, sekolah Injil. Oh, sekolah Injil. So, atas fitnah juga lah. Tapi saya tak pernah marah mereka, nak gaduh dengan mereka, tidak. Saya di sini macam okey. Tuhan, apapun yang terjadi dengan saya hari ini, kamu yang urus, saya kata. So, kamu yang saya selalu bercakap dengan Tuhan. Saya kata, kamu yang bawa saya pergi sini kan, saya kata. Kamulah urus saya kata. Saya tak boleh buat apa-apa, saya kata. So, kamu yang bawa saya sampai ke sini. So, kamu yang bawa sampai ke sini, macam tu. Nah, sampai pun saya datang ke SIB Petaling Jaya pun sama. Okey Tuhan, kamu yang bawa saya sampai sini. Okey, apa yang kamu nak buat? Nak suruh saya buat next, saya kata. Itu je. Sebab saya tak ada tempat lain selain isteri saya lah, selain family saya. Tapi kadang-kadang jawapan yang saya mau itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Tapi yang paling tepat untuk saya adalah saya cari Tuhan lah. Macam so tu. Dia akan bagi jawapan just dia tak akan bagi direct jawapan, tetapi dia akan selalunya saya akan dapat jawapan tu lambat. Gitu. Dia mungkin guide kamu pergi jawapan untuk kamu jumpa sendiri jawapan. Itu boleh juga, itu boleh jadi juga macam tu. Wah. Kalau pelayanan pastor dekat SIBPJ ni lah, mungkin kita boleh ambil start pelayanan dari 2024 ini. Okey. Adakah pelajaran dan refleksi yang pastor boleh dapat dari pelayanan pada tahun ini? Apa yang saya pelajari lah pada tahun inilah. Iya. Ataupun ada something yang sudah mengubah kamu dari pelayanan ini, pelayanan tahun 2024 sebagai pastor. Sebenarnya dalam pengurusan lah, pengurusan. Sebab menjadi seorang hamba Tuhan ini kan harus mengurus gereja dengan baik, menjaga kerohanian jemaat lagi apa semua. Sekarang ni SIBPJ banyak pelayanan, ada pergi Kikon, ada yang event apa tu youth lah apa semua, ada yang di gereja lagi.
ada bagian kelompok sel macam-macam lah apa-apa kan, tapi kebanyakan banyak yang bagi, ada yang bagi kertas kerja dengan saya, pastor bolehkah ini nih, sebab first thing pastor mesti kena jaga kerohanian gereja, kerohanian jemaat. Dan ini yang membuat saya harus lebih kepada pengurusan ke gereja. Dulu ya waktu saya masih orang kata umur start saya betul-betul masuk pelayanan adalah umur saya 24 tahun. Ya mungkin belum cukup matang dalam pengurusan gereja. Mungkin saya hanya berharap gereja apa yang kamu nak buat. Tapi bila sudah semakin hari semakin Tuhan membentuk saya kan. Rupanya rupanya Tuhan apa yang harus saya buat untuk gereja. Ya kita tak boleh sangat harap yang gereja apa yang kau boleh buat untuk ini, untuk gereja. Sebab mungkin saya harus ikut flow gereja. Tapi mungkin saya perlu buat sesuatu yang Tuhan apa yang saya harus buat untuk gereja. Macam tu. So ini yang membuat saya semakin hari tentang takwim yang ada apa semua kan, itu yang membuat saya kita akan buat ini, kita akan buat itu begitu. Dan pengurusan itu yang membuat saya semakin hari semakin saya tak cakap semakin berhasil, tetapi itulah sesuatu yang saya belajar dalam pengurusan gereja. Ya, itu salah satu dia lah yang saya belajar pada tahun 2024 inilah. Dan juga mungkin adalah certain, tapi yang paling memberi saya lebih efektif inilah dalam pengurusan gereja. Pengurusan, lebih kepada pengurusan lah, belajar dari pengurusan. Ya, pengurusan, jadwal, macam tu semua. Gitu. That's why saya sudah start buat benda ni memang dari dulu, tapi tahun ini bila tengok banyak yang jemaat keluar pergi sana pergi sini, maksud saya dalam pelayanan mereka kan, mulai itu yang kita kena urus lah masa itu. So itulah pengurusan itu yang sangat penting. So biasanya saya akan buat jadwal bulan 6 saya sudah buat jadwal untuk tahun depan. Awal bulan 6. Ya, awal bulan 6 saya sudah buat planning sampai bulan 12 ni lah. Nanti bulan 1 baru saya akan bentangkan untuk tahun depan. Persiapan sangat lama. Ya, betul sebab perlu tahu dia punya, ya sebab perlu urus dengan baik kan. Harus jadi pengurus yang baik juga kata firman Tuhan. So dari bulan 6 lah sudah start. Tidak boleh last minute. Tak boleh. Kalau last minute saya boleh bagi tahu kamu akan burn out. Kau pasti akan burn out. Kau pasti akan rasa macam pelayanan ini beban. Kau akan rasa macam penat lah buat pelayanan. Terus karena pengurusan. Kalau pengurusan tidak baik, kamu akan rasa semua itu kamu akan rasa. Tapi kalau dari bulan 6 saya sudah buat sampai sekarang Desember. Sebab jadwal saya masih ada lagi. Maksud saya masih ada lagi, saya tengah atur lagi. So dalam pengurusan tu saya masih buat lagi. So nanti bulan 1 atau bulan 2 kan ada pembentangan, nanti akan bentang. Ini yang saya sudah buat. Mungkin saya akan jumpa penetua dengan jumpa penetua lah orang. Ini pembentangan saya contoh. Bulan 10 hari itu pun saya sudah bulan 10 atau bulan 11 lupa saya sudah bagi saya punya pembentangan juga dengan penetua. So ada yang ada yang tidak berapa kata mereka. Jadi saya akan urus atur lagi sekali. Begitulah. Itu bagian pengurusan. Itu yang saya belajar pada tahun ini lah contoh. So ada apa harapan untuk tahun depan dari Pastor Yoel? Ya, harapan saya untuk tahun depan agar kita tetap terus apa orang kata tuh berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Balik. Berakar ke bawah, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Betul kan? Betul lah. Betul. Kamu orang nih. Bertumbuh, berakar kan berakar, bertumbuh dan berbuah-lebat. Berbuah-lebat. Yesus tolong. Betul lah. Oke. Itu dan harap kita tetap terus semangat dalam pelayanan. Satu saya katakan bahwa selagi Anda masih hidup, selagi itu Tuhan masih pegang hidup kita, selagi itu kita harus tetap melayani Tuhan. Amin. Mungkin pada hari ini kamu tak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin hari ini kamu rasa macam mana Tuhan. Sebenarnya Tuhan ada dengan kita. Kita yang tidak sadar. Kalau kita tidak sadar ada Tuhan, that means kita masih hidup dalam kedagingan duniawi. Nah, kalau kamu sadar bahwa Tuhan itu masih ada dengan kamu masih hidup bersama dengan Tuhan. Nah, harapan saya untuk tahun depan, saya harap
kita tetap terus semangat lah, harapan supaya jemaat tetap terus semangat untuk ya bagi yang tak ada pelayanan mungkin mereka boleh melayani sudah. Ya jemaat yang lama tak datang gereja mungkin boleh datang gereja, karena gereja lah di mana tempat kita boleh bersekutu, boleh berdoa bersama. Mungkin ada masalah yang harus di-counseling, kita boleh counseling. Itulah harapan saya lah untuk sekarang ya, dan harapan saya memuridkan lagi jemaat-jemaat yang belum dimuridkan, supaya mereka memiliki satu dasar atau nilai yang penting yang harus mereka tanam dalam diri mereka supaya mereka dapat bertumbuh dalam iman mereka. Itu harapan saya. Ada apa lagi? Boleh kah saya ulas lebih panjangnya? Boleh. Oke, Pastor, mengenai dengan harapan untuk jemaat Lakan, mungkin kamu punya motivasi untuk mereka selain dorong dapat motivasi dari Tuhan. Boleh kah begitu? Ya. Mungkin boleh. Pastor punya motivasi untuk mereka? Ya, saya motivasi. Ya, saya lebih kurang begitulah, lebih kurang ke arah sana lah. Lebih kepada supaya mereka dapat terus semangat walaupun apapun cabaran yang mereka hadapi di hadapan, suatu masa nanti pasti akan terjadi suatu cabaran. Pastilah. Dan pasti akan terjadi, sebab ya siapa saja manusia yang tak pernah mengalami masalah. Betul kan? Itu saya kata pasti akan terjadi. So untuk situasi ini biarlah kita tetap kuat, pandanglah Yesus sebagai penolong, sebagai satu kekuatan untuk kita dapat tetap terus maju ke depan. Jangan pernah give up dalam kehidupan, karena hidup ini Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita, maka kita pakailah hidup ini dengan baik. Kalau kamu pernah tengok statement saya kan? pernah kamu tengok statement saya kan? Coba sebut untuk audiens kita yang sedang menonton. Jangan sembarang hidup. Ya. So ya, supaya kita aturlah hidup kita dengan baik, karena Tuhan sudah memberi segala sesuatu yang terbaik, baik sempurna ataupun tidak sempurna. Tetapi satu hal, saat kamu masih bernafas, Tuhan masih memegang hidup kamu. Haleluya, amin. Itu saya punya motivasi lah untuk jemaat-jemaat lah. Oke, terima kasih kepada Pastor atas podcast ini. Semoga sharing dari Pastor ini dapat memberkati kita dan kamu sebagai audiens. Nah, sampai di sini saja kita punya podcast. Jumpa lagi di next podcast kita. Bye.